rumah ataupun yang sedang onsite di gereja. Tema kita selama bulan Juli adalah Waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Amin. Selamat pagi saudara dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Pagi hari ini percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami nikmati saat ini semua karena Tuhan. Bahkan setiap hembusan nafas yang kami miliki pagi hari ini semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Berhadapan denganmu.
diam dalam hadirat Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Wow, wow.
muliakan, kami naikkan syukur padamu. Setiap hari kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami menaikkan syukur kami.
kekuatan kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai dan bersuka cita. Engkau yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesusku dahsyat. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Yang Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Pujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yesus Allah berkuasa. Haleluya, katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dan telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, amin. Terbukti kuasanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah berkuasa. Sekali lagi katakan, Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah berkuasa. haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh terbukti, amin. Karena saya melihat saudara dan saya mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Berikan salam kiri kanan, mengatakan Allahku luar biasa.
Jalanmu di atas jalanku. Jalan-jalanku, tantanganmu lebih rancanganku. Tapak lebar aku, berjalan lebih tinggi. Amin. Berjalan bersamamu. Percaya kita akan terbang bersama Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Yes. Orang yang menantikan Tuhan akan dibawa terbang tinggi bersama Tuhan, bagaikan Raja Wali. Katakan. Sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab imanmu dan menopang bukan aman. Sekali lagi katakan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab imanmu dan menopang bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab imanmu dan menopang, amin, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu saat ini di tempat ini Bapak. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau saat ini Tuhan. Semua hanyalah karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Ajarkan kami memberikan dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh Tuhan Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kami saat ini boleh hidup kami ini karena percaya kepada-Mu Tuhan. Dan ajari kami untuk menantikan iman percaya kami kepada-Mu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan kasih Yesus, Engkau ada di tempat ini. Engkau memberikan pada kami kemenangan demi kemenangan, karena Engkau Allah panji kemenangan kami. Engkau segalanya bagi kami. Bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah pada pagi hari ini. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini, lawatlah kami, sehingga kami pulang berbeda daripada saat kami datang. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk tim Present Worship yang selama 2 ibadah ini sudah melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Oh, suara saudara pasti sudah sarapan semua nih. Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan
Tapi saya tidak sendirian, ya. Saya berbagi firman Tuhan, ditemani perwakilan dari surga. Ya, multimedia boleh tolong bantu saya tampilkan. Ya, saya tidak sendirian berbagi firman Tuhan, tapi ada perwakilan dari surga. Anda itu mama saya sendiri, saudara, yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah tulisan tangan mama sendiri, mungkin terlalu kecil ya. Dan ini adalah salah satu ayat favoritnya. Dan saya tuh iseng-iseng ambil tulisannya lalu saya cetak di kaos saya ini. Jadi tulisan tangan mama saya. Nah, ayat favoritnya ini yang akan menjadi ayat utama kita pada pagi hari ini. Mazmur 34 ayat yang ke-6, atau mungkin kalau saudara buka di Alkitab buku atau Alkitab elektronik kadang-kadang bisa naik satu ayat, ayat 5 atau 6. Coba kita buka sama-sama. Mazmur 34 ayat yang ke-6. Ya, ini mamah ini orang yang lucu, saudara. Kalau pergi kemana-mana, menginap kemana-mana, notesnya selalu dibawa pulang, selalu ditulisi, tapi tidak pernah penuh. Jadi notesnya itu banyak, tidak ada yang penuh. Karena notes baru nulis apa beberapa lembar, notes lain nulis beberapa lembar, dan waktu itu saya menemukan, loh ini ayat favoritnya mamah ketemu. Ya, coba kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara, ayat ini menarik karena tiba-tiba saja Daud berbicara, tujukan pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Apa hubungannya memandang Tuhan sama muka berseri-seri? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita coba renungkan lagi, kita ambil contoh matahari dan bulan. Bulan tidak berpendar sendiri, tidak memancarkan terangnya sendiri. Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Ketika bagian bumi kita mengalami mode yang namanya malam, berarti matahari ada di belakang kita, bulan nampak bersinar karena dia memantulkan cahaya matahari. Bukan bulan yang bersinar sendiri, tapi bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Dan di sini kita baru paham, ternyata orang yang hidupnya cuma memandang Yesus, mukanya akan berseri-seri. Tidak pandang yang lain, tidak pandang kanan kiri, mukanya itu berseri-seri. Saya akan tunjukkan pada saudara ada 3 cara kita memandang segala sesuatu dalam hidup ini. Kita ambil dari yang paling buruk dulu ya, nanti menuju yang paling baik. Yang pertama, kalau saudara mau catat Mazmur 77 ayat 1, saya tidak akan bukakan sekarang. Dikatakan di situ bahwa kalau kita melihat diri kita sendiri, kita melihat ke dalam, kita akan merasa miserable, kita akan merasa menyedihkan. Kenapa? Kita akan melihat, loh hidupku kok pencapaiannya belum ini, belum ini, belum ini. Kasihan aku. Kok aku belum seperti yang lain dan sebagainya. Kok aku belum ini, belum itu. Akan merasa sedih hatinya. Merasa hidup ini menyedihkan. Aduh, hidup kok seperti ini ya. Begini nasib jadi jemaatnya Tuhan gitu. Janjinya belum tergenapi. Doaku belum dijawab, tapi minggu disuruh ke gereja gitu ya. Kalau kita meratapi segala sesuatu dalam diri kita, kita ini akan jadi orang yang merasa paling menyedihkan di dunia. Harusnya saudara setelah melewati pandemi kemarin kita sadar, semua orang mengalami masa-masa yang berat. Tidak perlu merasa diri kita paling jelek, tidak perlu merasa diri kita paling menyedihkan. Justru dengan adanya sel grup KPK ya di gereja ini, itu kita saling menguatkan. Tidak perlu merasa saling menyedihkan. Karena kita punya Tuhan Yesus. Makanya poin yang pertama, kalau kita cuma melihat ke dalam diri kita, kita lihat masa lalu kita lihat apa yang belum tercapai dalam diri kita, cuman kata-kata yang keluar adalah menyedihkan ya hidup saya ya. Kok umur segini masih jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, menyedihkan ya.
hidup saya, bisa nggak ya nanti tahun depan saya dapat ini dan sebagainya. Sebenarnya itu hal yang tidak perlu dipikirkan. Tapi kalau dipikirkan membuat saudara merasa menyedihkan. Poin yang kedua, Mazmur 73 ayat 3, saya tidak akan buka, saya hanya sampaikan saja. Ketika kita memandang sekeliling kita, kita lihat kanan kiri, kita nggak fokus pada Yesus, maka kita itu namanya distracted, kita itu namanya teralihkan pandangan kita. Salah satu contoh, fotonya terpampang di sini lukisannya. Ketika Petrus memandang Yesus, dia berjalan di atas, tapi ketika Petrus distracted, teralihkan pandangannya, Petrus tenggelam. Kita seringkali teralihkan pandangan kita oleh di sekeliling kita. Saya tadi di ibadah raya 1 kasih contoh, semoga saya masih hafal contohnya. Masih ingat zaman pandemi kita dikasih broadcast macam-macam? Pak, Senin, supaya tidak kena COVID saya dapat broadcast ngelatak arang. Akhirnya saudara, arang itu udah pasti tidak kena COVID. Nanti Selasa dapat broadcast lagi, oh minum jamu, campuran apa? Kayu manis, kayu putih, kayu jati gitu ya. Dicampur diudak Pak, diminum, katanya bisa menghindarkan COVID, saudara minum. Nanti Rabu dapat broadcast lagi, oh harus minum minyak telon setengah liter supaya tidak kena COVID. Saudara minumi minyak telon ya. Nanti Kamis dapat broadcast apa lagi, Jumat dapat apa lagi, nanti Sabtu dapat broadcast apa lagi. Akhirnya kalau bisa protes tubuh saudara itu protes. Duh aku kimbu apa noae, COVID gak kena tapi gagal kabeh organ. Kita seringkali distracted. Kita seringkali, itu loh. Kita lihat tetangga kita, wah pasti kaya ya. Kalau ke gereja anting-antingnya 6 pasang yang dipakai gitu. Loh ya biarkan dia, mungkin kupingnya gede gitu, taruh anting-anting semua, urusannya. Kita seringkali terdistracted, wah ini pasti orang kaya, sepeda motornya ganti terus. Wah. Dulu NMAX, lalu ganti X-Max, lalu ganti Suzuki Hayabusa, wah, itu. Yang laki-laki pasti paham. Wah ini orang kaya, biarkan. Firman Tuhan gak ngajari kita untuk melihat, oh aku kasihan ya, dia diberkati, enggak. Tapi lebih berbahagia orang yang seperti ini. Datang ke gereja, meskipun tidak naik motor bebek, tapi naik motor piye. Saudara tahu motor piye? Kalau di starter itu bukan cekik-cekik-gereng, tapi cekik-cekik-cekik. Karena motornya tua ya. Tapi saudara tetap naik motor dan bilang, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Motornya tua, tubuhnya muda, jiwanya muda. Atau mau motornya baru tapi mukanya tua karena banyak pikiran, milih mana? Milih motor tua. Motor tua bisa diganti, wajah tua tidak bisa diganti. Kalau kita lihat sekeliling kita, kita ini distracted. Perhatian kita ini teralihkan. Tadi di ibadah raya 1 saya jelaskan panjang lebar. Tapi saya singkat di ibadah raya 2. Saya kasih ilustrasi begini. Ada seorang yang tidak miskin, tapi juga nggak punya uang. Suatu hari berjalan di trotoar. Nah, kemudian dia lihat ke kanan. Waduh. Seandainya saya punya uang untuk beli sepeda Brompton gitu ya, sepeda lipat yang enak, pasti saya tidak perlu capek-capek jalan kaki di trotoar. Dah, ini orang yang jalan kaki. Kita pindah ke orang yang sedang naik sepeda. Orang yang naik sepeda ini lagi noleh kanan, kemudian berhenti. Suzuki Hayabusa. Seandainya saya punya uang untuk beli motor, pasti saya nggak perlu capek-capek ngontel Brompton ini. Saking saya nggak punya uang, ya kasihan diri saya. Dia distracted, dia lihat ke kanan, wah kasihan, saya nggak bisa beli seperti itu. Dah, pindah lagi, sekarang yang naik Hayabusa. Dia noleh kanan juga, terus di sebelahnya ada Ferrari berhenti. Wah, macet ini lagi macet, lampu merahnya panjang soalnya, merahnya. Aduh enak ya punya Ferrari, namun apa daya uangku hanya bisa untuk beli Suzuki Hayabusa. Aku kalau kehujanan tidak bisa menghindar, berhenti.
melipir, nepi. Sedangkan yang naik mobil, pasti enak ini ndak kehujanan. Tuhan, kenapa kok hidupku gini? Seandainya aku bisa punya mobil Ferrari. Dah, pindah yang naik mobil Ferrari. Yang naik mobil Ferrari ini lihat ke langit, tahu-tahu di langit ada helikopter. Terus ada logonya perusahaan. Dia lihat ke atas. Duh, seandainya aku dulu nurut papa mamaku, gak males-malesan, aku pasti punya perusahaan sendiri dan aku pasti punya helikopter sendiri. Namun apa daya, aku cuma bisa beli Ferrari pakai uangnya papa mama. Ya, gimana ya? Pengenlah aku nanti suatu hari enak ya naik helikopter. Dah, pindah lagi sekarang yang naik helikopter. Saudara tahu yang naik helikopter lagi lihat kemana? Yang lagi jalan kaki. Tahu yang naik helikopter bilang apa? Enak ya, hidup bebas, waktunya tidak terbatas, bisa nongkrong, kongko, tidak dicari banyak orang, tidak dimintai tanda tangan, tidak dikejar wartawan, tidak perlu menghindari macet. Enak ya, aku pengen hidup santai, tentram kayak gitu. Namun apa daya, aku siang ini harus rapat di Brunei Darussalam. Kemudian katanya makan siangnya di Los Angeles. Kemudian setelah itu kalau kebelet pipis di New York. Ya. Setelah pipis di New York, ternyata diajak makan malam di Tokyo. Lalu malamnya tidur di Sidoarjo. Gitu. Sibuk sekali gitu maksudnya ya. Saudara lihat, mana orang yang paling berbahagia? Tidak ada. Karena apa? Distracted. Pandangannya teralihkan. Tapi orang yang memandang Yesus, tidak peduli kanan kiri, dia cuma bilang, Tuhan, aku punya Engkau, itu lebih dari cukup. Mungkin banyak hal yang belum tercapai dalam hidupku, tapi bersama Yesus aku percaya aku lakukan perkara yang besar. Aku tidak mau terdistraksi kanan kiri, aku tidak mau mengandalkan manusia, karena Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Tapi ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini, pandang Yesus. Katakan pada kanan kiri minimal 10 juta orang, katakan pandang Yesus. Pandang Yesus. Apalagi kalau tiba-tiba saudara dengar selendingan-selendingan yang gak enak tentang saudara, gini, pandang Yesus gitu saudara. Kita ini tidak diciptakan untuk jadi true gossipers, tapi kita diciptakan jadi true worshipers. Bukan penggosip yang sejati, tapi penyembah-penyembah yang benar. Jadi kalau saudara mendengar berita yang tidak enak tentang saudara, bukan saudara gosipkan balik, tapi sembah Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Yang mau meskipun berat, katakan amin. Saya tahu, Sidoarjo masalahnya banyak. Oh, tapi bukan Sidoarjo yang sini, Sidoarjo yang kutub utara sana kok. Saya berdoa gereja ini menjadi gereja yang mempermuliakan nama Tuhan, gereja yang dipenuhi damai sejahtera. Gereja ini tidak pandang orang kok saudara. Gereja ini cuma tempat berkumpulnya orang-orang yang mau pandang Yesus. Saya juga selalu berdoa supaya gereja saudara mengalami perkembangan ke belakang dan belakang bisa dibangun. Siapa yang punya kerinduan demikian? Amin. Ya makanya daripada gosip didoakan, Tuhan, aku percaya gereja Tuhan bisa dibangun dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lihat kanan kiri ke sekeliling, nanti kita terdistraksi. Loh, nanti lihat tetangganya. Wah, iku bapak iku motore anyar pasti duwe korupsi. Wah, ini ibu ini anting-antingnya baru, setiap hari rambutnya selalu on. Itu uang korupsi dari suami pasti. Biarno ta saudara rambutnya mau gini biarno. Wong saudara ndak disuruh noto rambutnya kok kakek komentar. Biarkan ta. Mau rambutnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, mau putar ke kiri, ya putar ke kanan, nona manis, biarkan. Nggak usah dikomentari, itu lo tahu nggak sih, itu lo ibu itu lo kasihan ya anaknya. Ya jangan dikasihani, didoakan. Jangan digosipkan, kasihan ya anaknya begini, kasihan orang tuanya gini. Didoakan.
Itu fungsinya jemaat Tuhan. Jangan terdistraksi. Jangan lihat kanan kiri terus bingung. Jangan lihat kanan kiri terus, aduh, aku lebih beruntung daripada orang itu. Kita lebih beruntung. Saudara coba baca di firman Tuhan, itu juga dosa loh. Merasa diberkati karena orang lain di bawah kita, itu juga berdosa. Dan itu tidak boleh dilakukan. Pagi hari ini yang kita mau lakukan adalah yang ketiga. Kalau yang pertama, ketika kita lihat ke dalam diri kita merasa kita ini sangat menyedihkan. Mazmur 77 ayat 1. Yang kedua, kita melihat sekeliling kita dan kita terdistraksi. Mazmur 73 ayat 3. Yang ketiga, kita mau lakukan ini bersama-sama. Kita mau memandang pada Tuhan Yesus dengan penuh pengharapan percaya bahwa kita diberkati, disertai oleh Tuhan. Coba tirukan saya mau memandang Yesus, saya percaya, saya diberkati, dan disertai Tuhan. Yang percaya katakan, cuman itu tujuan hidupnya orang Kristen. Percaya pada Yesus. Cuman itu kok, enggak yang lain-lain. Gampang ya jadi orang Kristen. Cuman itu. Enggak disuruh melakukan apa-apa. Pernah saudara kelupaan doa malam lalu paginya kuping saudara jadi 3? Enggak kan? Tuhan Yesus enggak gitu cara mainnya. Pernah saudara lupa datang ke gereja dan tiba-tiba saudara mulutnya pindah ke belakang? Enggak ada. Tuhan kita itu kasih. Kalau Tuhan kita kasih, kita juga harus jadi orang yang mengasihi. Tapi hati-hati, kalau firman Tuhan tuliskan, nah ini yang lagi rame sekarang. Ya, persembahan, persepuluhan, taat sama firman. Pak, tapi itu bilang katanya perpuluhan itu enggak perlu, urusannya wonge. Pak, tapi nanti kalau perpuluhan jemaatnya, pendetanya jadi kaya. Saya kasih tahu prinsipnya. Firman Tuhan mengatakan kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Prinsipnya begini, kalau saudara diberkati, saudara kembalikan 1/10. Ketika saudara kembalikan, urusan saudara sudah selesai dengan Tuhan. Dan saudara pasti diberkati karena saudara melakukan masalah nanti pendetanya ngentit, nyolong, nyuek, apapun urusannya pendetanya sama Tuhan. Tapi saudara kan tahu, gembala di tempat ini tidak begitu. Jadi tidak usah terpengaruh. Beberapa tahun lalu ada masalah lagi Kristen progresif. Ini gimana? Aduh, ngapain sih ngurus yang gitu-gitu? Hidup benar sudah belum sih di dalam Tuhan? Baru beberapa minggu yang lalu saya berbincang-bincang dengan, ya, tidak saya sebutkan nama, tapi temannya mantan jenderal polisi bintang 3 yang kalau di YouTube itu vokal ngomongnya. Dia pernah jadi kepala Badan Sandi Siber Negara. Dia bilang bahwa sebetulnya banyak di luar gereja Tuhan itu yang melanggar hukum. Kenapa? Beli viewers di TikTok, beli ini bayar sekian puluh juta supaya mereka terkenal. Untuk apa sih kayak gitu? Nggak perlu. Kalau Tuhan izinkan nanti orang itu akan ke Mojokerto sekitar Desember nanti. Ya. Diamini. Bersyukur saya. Saudara, kalau kita hidup ini cuma ngurusi urusannya orang, apalagi yang tidak penting, habis tenaga kita. Ketika kita hidup, fokus kita cuma satu. Kita baca lagi ayat yang tadi, Mazmur 34. Kita baca lagi. Siap? 1, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Amin. Karena begini, kalau kita tidak tujukan pandangan kita kepada Tuhan, firman Tuhan juga mencatat. Coba kita lihat Mazmur 44 ayat 15 sampai 16. Mazmur 44 ayat 15 sampai 16. Ini tadi pagi belum sempat saya bagikan, tapi saya bagikan di sini. Satu ayat lagi di atasnya. Mazmur ini kadang-kadang ayatnya itu selalu selisih satu, saudara, antara Alkitab online sama Alkitab buku. Satu ayat lagi di atasnya dan ayat ini, ya.
Yang Engkau membuat kami itu. Coba naik satu ayat lagi. Saudara yang sudah buka, ketemu di HP saudara, di Alkitab saudara, mari kita baca dari ayat 15 sampai 16 ya. 1, 2, 3. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Kenapa ini terjadi? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, my face is covered with shame. Mukaku ini isinya aduh malu terus. Kenapa? Karena tidak menunjukkan pandangan kepada Tuhan. Jadi artinya dipermalukan orang, kita selalu merasa nggak sempurna kita. Ya tadi itu loh, kita merasa nelongso, kita merasa malu, belum seperti orang lain. Orang lain sepatunya sudah jutaan, sepatuku masih yang 20 ribuan. Untuk apa? Itu orang yang nggak pernah pandang Tuhan itu banding-bandingkan terus. Saya nggak mau nyanyi kayak tadi pagi saya nyanyi terus ya. Dibandingkan terus hidupnya sama orang lain. Sudahlah, stop. Untuk apa? Kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita, karena berkat Tuhan itu masing-masing. Amin. Saya percaya saudara semua akan diberkati. Saya percaya saudara semua tidak akan kekurangan kalau saudara menunjukkan pandangan kepada Tuhan. Kita mau contoh Musa. Keluaran 34 ayat 29 sampai 30. Keluaran 34 ayat 29 sampai 30 ya. Firman Tuhan berkata di dua ayat ini, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Ibu-ibu mau kulit mukanya bercahaya? Duh kok lembek. Mau kulit mukanya bercahaya? Bukan skincare mahal, tapi selalu memandang Yesus. Loh ini enggak ngecap loh saya, ini firman Tuhan yang bilang. Kayak tadi bulan kalau disinari oleh matahari, bulannya kelihatan bercahaya. Ya, jadi ibu-ibu bukan skincare mahal yang membuat Anda kelihatan cantik, tapi kalau Anda memandang Yesus, ku selalu memandang Tuhan. Mana ini suka nyanyi. Saya tadi bilang sama Pak Tanto, Pak sekali-sekali lomba karaoke Pak, suka nyanyi jemaatnya. Musa berhadap-hadapan dengan Tuhan, melihat Tuhan, ketika dia turun wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Saudara, karena Musa memandang Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya Musa mengalami enlightenment. Musa diterangi. Bukan Musa yang jadi terang, Musa diterangi. And become bold, dan menjadi berani. Pagi hari ini kalau ada kita yang sedang kurang berani, pandang Yesus. Dia yang akan memberikan kekuatan pada kita. Saudara pikir Daniel ketika masuk gua singa dia tidak takut? Dia takut. Tapi karena Tuhan bersama dengan dia, dia punya keberanian. Saudara pikir Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut waktu dimasukkan dapur api? Mereka takut. Tapi karena mereka tahu firman, mereka pandang Tuhan, mereka berani mengucapkan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, we know that our God is able to deliver us. Kami tahu bahwa Tuhan kami sanggup, mampu melepaskan kami dari dapur api ini. Dan betul yang dipercaya itu terjadi. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Termasuk satu orang yang mungkin orang anggap hidupnya miris, namanya Stefanus. Maaf kalau ada yang namanya Stefanus di sini. Multimedia ya, betul. Dirajam batu sampai mati. Tapi bukan berarti dia hidupnya menyedihkan. Sampai hari ini namanya tercatat di Alkitab sebagai martirnya Allah. Artinya apa? Dalam Yesus, mau situasi kita seperti apapun, tidak ada itu yang namanya menyedihkan. Karena Yesus menyertai kita. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9.
Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Kita mau baca kedua ayat ini. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Mazmur 34 dan Mazmur 16 ini sama-sama Daud yang menuliskan, dan di dua-duanya dia berkata memandang Tuhan. Dan di tengah-tengahnya Mazmur 23, Daud menuliskan Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kalau saudara pelajari Mazmur 23 itu Daud bukan dalam sedang keadaan yang baik. Saya pernah bagikan di tempat ini. Daud sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tapi dia berani berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Orang yang memandang Yesus walaupun dia sedang kekurangan, dia akan berani berkata, aku tidak akan kekurangan. Bukan gangguan jiwa, bukan ngeles, tetapi iman percaya pada Tuhan. Tidak ada yang bilang amin. Sama seperti Petrus. Bagi Petrus yang terbatas, air itu tidak bisa dijalani. Air itu bisa direnangi. Tetapi ketika Petrus memandang Yesus, fakta Yesus mengenai kehidupan Petrus. Ketika Petrus tidak memandang Yesus, fakta duniawi menghempaskan Petrus masuk ke dalam air. Ketika kita memandang Tuhan, segala unsur-unsur surgawi akan mengenai kehidupan kita. Hal-hal yang supranatural, yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak memandang Tuhan, ya kita nggak kena apa-apa. Paling botak kita ini aja yang bersinar karena kita membelakangi Tuhan. Tapi ketika kita memandang Tuhan, kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Tanpa kita sadari, tanpa perlu kita perhitungkan, kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Oleh karena itu, Jemaat Mahanaim di tempat ini, saya hanya memberikan tugas PR satu kepada kita semua, selalu pandang Yesus. Dalam segala situasi, pandang Yesus. Karena memandang orang itu mengecewakan. Memandang diri kita juga kadang-kadang kita bisa kecewa sama diri kita. Memandang diri kita cuma bisa menyalahkan diri kita. Tapi ketika kita memandang Yesus, kita akan melihat bahwa, oh Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Ada amin? Bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita baca lagi Mazmur 16 ini. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Saya rindu saudara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara perlu tahu, kalau saudara belum tahu, yang Daud tuliskan di Mazmur pasal 16 ini bukan sekedar karya karangan bebas. Tapi ini namanya testimoni. Di sini Daud bersaksi. Artinya Daud pernah mengalami. Di sini Daud berkata bahwa, loh, ternyata memang betul orang kalau memandang Tuhan, orang kalau percaya pada Tuhan, Tuhan itu melindungi dan menjagai kita semua. Ini Daud bersaksi, ini Daud nggak sekedar nulis ngawur. Dan di situ dia pakai istilah yang luar biasa lagi, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara tahu enggak kenapa kok dalam budaya Yahudi sebelah kanan itu signifikansinya sangat luar biasa. Bahkan Yesus dikatakan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di sini Daud berkata, Tuhan ada di sebelah kananku. Sebelah kanan ini artinya dalam budaya Yahudi itu berbicara mengenai power, kekuatan. Jadi Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah kekuatanku.
Jadi di sini Daud itu menyadari bahwa Tuhan itu ada di sebelah kanannya, maka Daud percaya. Katakan percaya. Kenapa kok Daud percaya? Karena Tuhan menyertai dia. Nah, tak tes, tahu enggak lagu ini kira-kira? Tuhan, wah, takkan kekurangan. Itu lagu saya sekolah minggu dulu. Iya, di padang yang berumput hijau, Ia menyegarkan, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalian ayat yang keempat nanggung. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Terus? Oh, lanjut lagi. Bahaya. Kalau nyanyi itu diaminkan di hati, amin. Dan tongkatmu itulah yang... Stop, nanti tidak pulang-pulang kalau nyanyi terus. Seringkali kita nyanyi ini di gereja, kita dengar firman, tapi kita percayai enggak sih itu dengan sungguh-sungguh? Atau kita cuma, sorry ya kalau agak kasar, Kristen angin-anginan. Kalau kita sedang diberkati berkemenangan, thank you Lord Jesus. Oh Lord Jesus, you are so good. Tapi ketika kita kekurangan, ketika menghadapi masalah, kok ngene ya Tuhan? Karena gereja-gerejaan, di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Saya sudah selesai, saya tidak akan berpanjang. Poinnya cuma satu. Ketika kita memandang Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Saya minta tim musik boleh kembali ke depan. Ketika kita pandang Yesus. Kalau saudara mau yang versi lengkapnya, saudara bisa lihat ibadah yang sebelumnya. Saudara kalau pandang Yesus, saudara tidak akan dikecewakan. Kalau saudara pandang Yesus, saudara jadi tidak punya waktu untuk pandang yang lain. Saudara jadi tidak punya waktu untuk nyari kesalahannya orang lain. Karena saudara sibuk cuma pengen lihat Yesus, lihat Yesus. Saya tidak mengikuti K-pop, tapi tolong anak-anak muda, kalau tiba-tiba ada, siapa ya, Ji Chang-wook, siapa? Saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Kalau ada Ji Chang-wook di depan saudara, apa yang akan anak-anak muda lakukan? Pasti dipandangi terus, ayo makan, saya gak peduli. Aku memandang terus. Misalnya ada Pak Jokowi di depan kita, apa yang kita lakukan? Mau kita jauh-jauh? Enggak, sebisa mungkin dekat, sebisa mungkin foto, sebisa mungkin lihat, oh ini bukan patung, ini sungguhan ya. Saudara gitu nggak sama Tuhan? Atau saudara gini, saya ya Tuhan sibuk, saya Tuhan nanti kalau aku butuh bantuan tak panggil. Kita datang ke tempat ini untuk sadar, hidup kita ini perlu Yesus. Kita pandang Yesus terus. Pandang Yesus terus, minta deh. Kita pandang Tuhan Yesus, nggak akan dipermalukan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu beserta. Oh ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau
dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Sekali lagi katakan, sekalipun kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Daniel. Kami percaya bahwa ketika kami belajar senantiasa memandang kepada Tuhan, apapun kondisi kami hari-hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu. Ketika kami belajar Tuhan, percaya dan terus memandang kepadamu, maka kami akan melihat penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dibuat selalu terkagum-kagum. Bahkan kami mau berkata, kami sungguh bangga menjadi pengikut Kristus, karena kami percaya orang yang memandang kepada Tuhan tidak akan pernah dan tidak akan pernah dipermalukan, karena itu adalah janji firman-Mu. Terima kasih, kami bawa pulang kebenaran firman-Mu dan kami akan lakukan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Pastor Daniel beserta dengan istri dan juga anaknya Joel. Tuhan berkati keluarga ini, supaya dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu pergi melayani, biarlah semakin banyak orang dibangun di dalam dasar pengenalan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan. Kami juga rindu yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami yang sudah mengembalikan kembali persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan semua taburan kami bagi pekerjaan Tuhan. Kami akan melihat berkat-Mu akan mengalir dan Tuhan akan mencurahkannya sampai berkelimpahan. Terima kasih siang hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah. Kami rindu Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat pertolongan Tuhan. Kami menerima penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menerima segala yang baik. Kami percaya Tuhan, sepanjang 1 minggu yang akan datang, kami akan melihat seluruh berkat pertolongan penyertaan Tuhan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.